1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan tugas pengecoran yang berjudul penuangan pengecoran. Mungkin Saudara Ipul bisa slide selanjutnya. Di sini kami dari kelompok 5, adapun nama-nama anggota sebagai berikut: Retno Pongsumare, saya sendiri sebagai moderator, dan Saiful Anwar sebagai operator, dan Rian Pratomo mungkin dia tidak sempat hadir dan tidak mengikuti ini. Jadi kami juga dari kelompok 5 mungkin tidak tahu bagaimana dengan Saudara Rian. Jadi mungkin hanya saya berdua dengan Saudara Ipul. Nah, mungkin bisa di slide keduanya. Centrifugal casting, pengecoran sentrifugal dilakukan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Di bawah pengaruh gaya sentrifugal, benda coran akan padat, permukaan halus, dan struktur logam yang dihasilkan mempunyai sifat fisik yang unggul. Umumnya cara ini cocok untuk benda coran yang berbentuk simetris karena gaya sentrifugal, logam cair dibuang menuju pinggiran. Ada gambaran seperti di samping, yaitu karakteristik sentrifugal casting. Pengecoran ini relatif bebas dari cacat. Sifat mekanik yang lebih baik dapat digunakan untuk memproduksi pipa bimetal. Proses pengecoran sentrifugal dapat digunakan fabrikasi gradien, fungsional matriks, logam, material komposit. Lanjut, Saudara Ipul. Nah, kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangannya, yang pertama, harga peralatan mahal. Yang kedua, biaya maintenance mahal. Laju produksi rendah, gaya sentrifugal besar. Dan kelebihannya ialah yang pertama, riset tidak diperlukan, toleransi dimensi kecil, ketebalan benda kerja uniform. Oke, lanjut. Pengecoran sentrifugal. Pengecoran sentrifugal sejati. Terus sentrifugal casting, pengecoran semi sentrifugal atau sentrifugal mold casting. Yang ketiga, pengecoran sentrifugal atau sentrifugal. Itulah. Lanjut. Seperti gambar yang ada di samping, melalui dari logam cair yang masuk melalui bejana, turun ke cetakan atau mold, terus turun lagi ke air pendingin untuk didinginkan logam cairnya, lalu masuk ke lewat roll penarik. Lalu di bagian bawahnya itu ada pemotongan. Nah, centrinose casting. Centrinose casting adalah proses pengecoran yang
didinginkan dengan cepat, kemudian logam yang telah membeku ditarik sehingga membentuk produk berbentuk slab. Produk yang dihasilkan akan mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang dibuat dengan cara konvensional. Continuous casting menghasilkan produk dengan bentuk panjang yang selanjutnya dipotong-potong dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Prinsip dari metode ini adalah menuangkan logam cair pada cetakan yang dibentuk pipa. Selanjutnya, keluaran dari cetakan tersebut akan didinginkan oleh air pendingin dan kemudian diarahkan oleh roll-roll yang ada untuk memasuki tahapan pemotongan. Lanjut. Apa ini? Seal molding. Mungkin bisa kita lihat dari gambar sebelah. Seal molding adalah metode pengecoran di mana pembuatan cetakan terbagi dua, yang terbuat dari media pasir dengan pengikat resin. Cetakan tipis terbentuk melalui proses pemanasan. Cetakan hasil dari proses kimiawi. Bahan resin yang terkandung pada pasir, ukuran yang dihasilkan pada proses ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Bisa dilanjut. Ini casting. Die casting. Die casting adalah proses pengecoran dengan menggunakan cetakan logam atau cetakan tetap. Die casting terdiri dari beberapa bagian atau belahan terbuat dari baja, hot working steel. Sifat dasar dari material die casting yang perlu diperhatikan adalah koefisien muai, panas thermal expansion, koefisien konduktivitas panas, mampu tarik panas, ketahanan terhadap proses tempering, dan keuletan. Penerapan metode die casting sangat cocok pada pembuatan benda berdinding tipis, berukuran presisi, dan benda dengan kualitas permukaan yang baik. Ya, mungkin slide selanjutnya, mungkin saudara Saiful mungkin bisa melanjutkan untuk memaparkan. Baik, saya lanjutkan pemaparan ini. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu kekurangan biaya operasional mahal, harga mesin mahal. Kelebihan dapat membuat benda berdinding tipis dan berukuran presisi, kualitas permukaan yang baik, ukuran yang berlebihan dapat dihindarkan, waktu proses yang sangat singkat menghasilkan alir yang tinggi. Bagian E, investment casting. Investment casting adalah pengecoran dengan menggunakan pola berbahan lilin yang dilapisi bahan tahan api untuk membuat cetakan. Selanjutnya lilin tersebut dicairkan dan dikeluarkan dari rongga cetakan. Pola lilin tersebut dibuat dengan menggunakan cetakan induk dalam kurung master die yang diinjeksikan lilin cair ke dalam cetakan tersebut. Loose form casting merupakan salah satu metode yang dikembangkan dari metode investment ini. Hanya saja loose form casting menggunakan pola berbahan
styrofoam, bukan berbahan lilin. Adapun gambar dari vestment casting prosesnya. Adapun kekurangan dan kelebihannya, adapun kekurangannya itu biaya produksi tinggi, banyak tahapan proses, terbatas untuk benda cor ukuran kecil, sulit apabila benda cor menggunakan inti. Adapun kelebihan, satu dapat membuat cetakan dalam bentuk yang rumit. Ketelitian dimensi sangat baik. Permukaan cor baik, lilin dapat digunakan kembali. 5. Memerlukan permesinan lanjutan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin sampai ini dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan.